Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Sumiati Marantika, mahasiswi Universitas Pancasakti semester 1, Prodi Akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 dalam mata kuliah Aspek Hukum Bisnis dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Sugeng Prayetno. Materi yang saya ambil hari ini adalah tentang hukum persaingan usaha di Indonesia. Langsung saja akan saya awali dengan pengertian dari hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi atau hubungan perusahaan atau pelaku usaha di pasar. Sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi. Hukum persaingan usaha diciptakan dalam rangka mendukung terbentuknya sistem ekonomi pasar agar persaingan antara pelaku usaha dapat tetap hidup dan berlangsung secara sehat. Pasal 33 ayat 4 yang menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dari pasal tersebut tersirat bahwa tujuan pembangunan ekonomi yang hendak dicapai haruslah berdasarkan kepada demokrasi yang bersifat kerakyatan, yaitu adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum persaingan usaha sifatnya mencegah terjadinya praktek monopoli dan atau mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Dengan ditegakkannya hukum persaingan usaha, diharapkan efisiensi ekonomi tercapai, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara umum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada dasarnya mengatur 3 larangan pokok, yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan larangan yang berkaitan dengan posisi dominan. Ada beberapa ciri-ciri persaingan usaha sempurna. Yang pertama yaitu jumlah pembeli banyak dan jumlah penjual pun banyak. Lalu yang kedua, barang yang diperjualbelikan homogen dalam anggapan konsumen. Yang ketiga, ada kebebasan mendirikan atau ada kebebasan mendirikan atau membubarkan perusahaan. Yang keempat, sumber produksi bebas bergerak kemanapun. Dan yang terakhir adalah pembeli dan penjual mengetahui satu sama lain dan mengetahui barang-barang yang diperjualbelikan. Adapun larangan-larangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu yang pertama tentang perjanjian yang dilarang. Ada beberapa jenis perjanjian yang dilarang dalam undang-undang tersebut. Yang pertama, perjanjian oligopoli. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha melakukan perjanjian oligopoli, yaitu perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menguasai produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Disebutkan pula bahwa pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa apabila 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Yang kedua yaitu perjanjian penetapan harga. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk melakukan perjanjian dengan pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar konsumen atau pelanggannya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1909 membagi perjanjian penetapan harga ke dalam beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu perjanjian penetapan harga atau Price Fixing Agreement. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merumuskan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atau suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Yang kedua, perjanjian diskriminasi harga atau Price Discrimination Agreement. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang setiap perjanjian diskriminasi harga, di mana bunyi pasal tersebut antara lain, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu
harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama. Yang ketiga adalah harga pemangsa atau jual rugi atau predatory pricing. Predatory pricing adalah salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga di bawah biaya produksi atau average cost atau marginal cost. Tujuan utama dari predatory pricing untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama. Yang keempat, penetapan harga jual beli kembali atau resale price maintenance atau bisa disebut juga vertical price fixing. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dan yang terakhir yaitu perjanjian pembagian wilayah atau market division. Prinsipnya, perjanjian antara pelaku usaha untuk membagi wilayah pemasaran di antara mereka akan berakibat kepada eksploitasi terhadap konsumen, di mana konsumen tidak mempunyai pilihan yang cukup baik dari segi barang maupun harga. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang perbuatan tersebut dalam pasal 9, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau lokasi pasar terhadap barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk perjanjian yang dilarang yang ketiga yaitu pemboikotan. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Dan dalam pasal 10 ayat 2 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut yang pertama merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain, atau yang kedua membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar yang bersangkutan. Untuk yang keempat yaitu kartel. Perjanjian kartel adalah pengaturan produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa untuk mempengaruhi harga. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kelima, trust. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk membentuk gabungan perusahaan dengan tetap mempertahankan kelangsungan perusahaan masing-masing dengan tujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran sehingga dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Untuk yang keenam yaitu oligopsoni. Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menguasai pasokan agar dapat mengendalikan harga yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lalu yang ketujuh ada integrasi vertikal. Perjanjian integrasi vertikal adalah perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menguasai rangkaian produk berkelanjutan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan masyarakat. Untuk perjanjian yang dilarang selanjutnya yaitu tentang perjanjian tertutup. Perjanjian tertutup adalah perjanjian dua pelaku usaha atau lebih yang berisi syarat bahwa penerimaan pasokan hanya akan memasok atau tidak akan memasok produk tersebut kepada pelaku usaha lain. Harus bersedia membeli produk lainnya dari pemasok atau mengenai harga atau potongan harga yang akan diterima bila bersedia membeli produk lain atau tidak membeli produk yang sama dari pelaku usaha lain.
Dan yang terakhir adalah perjanjian dengan pihak luar negeri. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa perjanjian dengan pihak luar negeri adalah perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga menjelaskan tentang kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha bisnis. Yang pertama yaitu monopoli. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 17 menyebutkan bahwa A. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang B. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa. Sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yaitu apabila yang pertama, barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya, dan 2, mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama, dan yang ketiga yaitu satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu. Untuk kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha yang kedua yaitu monopsoni. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar yang bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu. Dan yang ketiga itu penguasaan pasar. Penguasaan pasar adalah dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan sendiri atau bersama yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, berupa yang menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama atau menghalangi konsumen untuk bertransaksi dengan pelaku usaha tertentu, atau membatasi peredaran dan penjualan produk, atau melakukan diskriminasi dalam pasal 19, atau melakukan jual rugi untuk menyingkirkan pesaing dalam pasal 20, atau dengan curang menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya dalam pasal 21. Dan untuk yang terakhir yaitu persekongkolan. Kegiatan persekongkolan adalah suatu konspirasi usaha, yaitu suatu bentuk kerjasama dagang di antara pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol tersebut. Berikut ini adalah jenis-jenis persekongkolan yang dilarang oleh undang-undang, yaitu yang pertama persekongkolan untuk mengatur pemenang tender, yang kedua persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan, dan yang ketiga yaitu persekongkolan untuk menghambat pasokan produk. Selanjutnya untuk 3 larangan pokok yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu posisi dominan. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bahwa pelaku usaha memiliki potensi dominan apabila memenuhi kriteria seperti ini. Yang pertama yaitu satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar atau satu jenis barang atau jasa yang tertentu. Dan ciri-ciri yang kedua yaitu 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu. Dalam hal ini, pelaku usaha memperoleh posisi dominan sebagai akibat hasil dari tindakan penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan dari badan usaha yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
maka tindakan tersebut dilarang oleh undang-undang yang ketentuan lebih rinciannya akan diatur oleh peraturan pemerintah atau PP yang hingga saat ini belum ada. Untuk selanjutnya yang akan saya bahas dalam materi kali ini yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU sebagai penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam pengaturannya diawasi oleh suatu komisi pengawas. Dasar hukum pembentukan komisi pengawas adalah pasal 30 ayat 1 yang menyatakan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Selain itu, pembentukan ini didasarkan pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menginstruksikan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi ditetapkan melalui keputusan Presiden. Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan pasal 1 ayat 1 Kepres Nomor 75 Tahun 1999 tertanggal 8 Juli 1999 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Yang pertama, kedudukan KPPU. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa komisi adalah lembaga independen. Hal ini berarti komisi pengawas bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah. KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha, juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya hukum persaingan usaha, namun KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha. Dengan demikian, KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administratif karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi administratif. Ada dua alasan dari pembentukan lembaga KPPU ini, yaitu yang pertama alasan filosofis yang dijadikan dasar pembentukannya, yaitu dalam mengawasi pelaksanaan suatu aturan hukum diperlukan suatu lembaga yang mendapat kewenangan dari negara atau pemerintah dan rakyat. Dengan kewenangan yang berasal dari negara, diharapkan lembaga pengawas ini dapat menjelaskan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, serta sedapat mungkin mampu bertindak independen. Adapun alasan yang kedua adalah alasan sosiologis, yaitu alasan sosiologis dan dijadikan dasar pembentukan KPPU adalah menurunnya citra pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, serta beban perkara pengadilan yang sudah menumpuk dapat dikatakan bahwa kewenangan yang dimiliki komisi sangat besar yang meliputi juga kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Kewenangan tersebut meliputi penyidikan, penuntutan konsultasi, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Status KPPU diatur dalam pasal 30 ayat 3 yang menyatakan komisi bertanggung jawab kepada Presiden. Komisi diwajibkan memberi laporan kepada Presiden. Komisi tetap bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, sehingga kewajiban untuk memberikan laporan adalah semata-mata merupakan pelaksanaan prinsip administratif yang baik. Kewajiban tersebut yang termuat dalam pasal 35 huruf G adalah sesuai dengan pasal 30 ayat 3. Diatur dalam pasal 30 ayat 2 yang menyebutkan bahwa komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Disebabkan karena komisi melaksanakan sebagian tugas-tugas pemerintah, di mana kekuasaan tertinggi pemerintah berada di bawah Presiden. Jadi, sudah sewajarnya jika KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun wewenang dan tugas KPPU adalah dalam kedudukannya sebagai pengawas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 36 dan Pasal 47 telah memberikan kewenangan khusus kepada KPPU. Secara garis besar, kewenangan KPPU dapat dibagi dua, yaitu wewenang aktif dan wewenang pasif. Wewenang aktif adalah wewenang yang diberikan kepada KPPU melalui penelitian. KPPU berwenang melakukan penelitian terhadap pasar, kegiatan, dan posisi dominan. KPPU juga berwenang melakukan penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyelidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti dokumen dan alat bukti lain,
memutus dan menetapkan, serta menjatuhkan sanksi administratif. Adapun wewenang pasif yaitu adalah menerima laporan dari masyarakat, dari atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang persaingan usaha di Indonesia, juga tentang hukum-hukumnya. Terima kasih atas perhatiannya dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.